Halo, perkenalkan nama saya Sony Sontrokatro. Saya adalah penulis dari buku Sugar Glider Si Hewan Saku yang Unik yang diterbitkan oleh Agromedia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Sugar Glider itu sendiri. Dan kebetulan saya bawa, ini adalah bentuk Sugar Glider yang sudah dewasa. Dan ini kebetulan adalah betina, dimana ciri khas dari Sugar Glider seperti ini, penampilan luar seperti ini, lebar. Dan kalau misalnya kita kembangkan seperti ini, ada seperti sayap. Itu sayap itu adalah patai jin dia. Nah, ciri khas betina ini ada seperti ini. Ada kantongnya, dimana nanti anaknya dibesarkan di sini di dalam kantong. Sugar glider ini asli hewan Indonesia. Bisa ditemukan di Papua, Biak, Halmahera, di benua Australia juga ada. Banyak orang yang salah kaprah bahwa ini adalah tupai, tapi sebenarnya ini bukan tupai. Dia tidak termasuk sebangsa tupai, tapi masuk di bangsa marsupial. Karena yang tadi saya jelaskan ada kantongnya ini, dimana nanti anaknya akan dibesarkan di sini. Orang tertarik memelihara Sugar Glider ini adalah seperti ini ya, yang kita sebut bonding, dimana dia terikat dengan kita. Istilah bonding itu lebih dari jinak, terikat dari kata bond bahasa Inggrisnya. Dia akan selalu mengikuti kita, akan selalu ada di dalam selalu di badan kita seperti ini. Nah, sedangkan cara memeliharanya sendiri gampang. Kasarnya boleh saya bilang cukup disediakan makanan di dalam kandang, lantas kita tinggalkan seperti itu, dia akan hidup. Tapi keunikan dari memelihara Sugar Glider tidak seperti itu. Keunikannya adalah seperti ini, yang dia akan selalu ada di badan kita, yang saya bilang bonding. Nah, seperti ini bonding ini tuh. Karena sudah bonding, dia sudah terbiasa. Kalau kita membiarkan dia di dalam kandang sendirian, dia tidak akan akrab atau istilahnya bonding dengan kita. Untuk memulai proses bonding itu sendiri, saya menyarankan memelihara dari kecil, dari bayi, minimal umur 1,5 bulan. Nah, dari situ proses bonding mudah terbentuk karena dia masih nurut, masih jinak, dan mungkin kalau ada beberapa orang yang takut akan digigit, bila digigit oleh bayi Sugar Glider atau istilah kita Joey, itu tidak akan terlalu sakit. Berbeda ketika kita membeli yang sudah besar ini, apalagi yang di pasar hewan yang sudah kadung liar. Proses bonding itu sendiri bisa bermacam-macam. Yang pada intinya adalah kita interaksi dengan dia. Maksudnya interaksi adalah mungkin kita bermain dengan dia seperti ini. Kita pegang-pegang atau kita kekep seperti ini. Kita kekep seperti ini. Nanti dia akan tertidur. Karena dia memang hewan nokturnal yang dia suka akan gelap. Atau mungkin kita bisa sediakan seperti ini. Ini namanya bonding pouch atau bisa juga sebagai travel pouch. Jadi ketika kita jalan-jalan, kita letakkan di dalam ini travel pouch yang nanti akan kita letakkan di dada seperti ini. Jadi dia bisa mendengar detak jantung kita dan mungkin bau kita. Dan jika kita punya waktu cukup, kita bisa keluarkan untuk selanjutnya interaksi dengan dia. Pada intinya sih, memelihara Sugar Glider agar bonding hanya satu. Kita harus lebih sering berinteraksi dengan dia.
itu tadi sepintas tentang sugar glider, apakah itu sugar glider dan cara memeliharanya. Saya menyarankan sebelum Anda memutuskan untuk membeli sugar glider, coba riset lagi, lakukan penelitian apakah sugar glider itu cocok untuk Anda pelihara. Karena sugar glider ini sangat unik. Dia tidak bisa kita tinggalkan di kandang begitu saja. Dia perlu perhatian dari kita. Jadi lakukan penelitian sebelumnya, riset sebelumnya. Demikianlah sedikit tips sederhana dari saya. Semoga bermanfaat. Dan untuk informasi lebih jelas bisa Anda baca di buku ini yang bisa Anda dapatkan di toko buku terdekat. Saya Sony Sontrokato mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.